Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala berikan kita karunia-Nya, rizkinya untuk dapat hadir di halaqah ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah. Al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu tidak ada yang menandinginya. Idza sahhatin niyyah, apabila niat kita baik. Dan baiknya niat di dalam menuntut ilmu, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa 'aradan bihi min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar, mendengarkan ceramah agama, mengaji, yang seharusnya dia mencari wajah Allah, la yata'allamu, dia tidak mempelajarinya, illa aradan bihi minad dunya, melainkan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ini, satu yang hina dari dunia ini. Lam yajid arfal jannati, dia tidak akan pernah mencium aromanya surga. Yaumul qiyamah, di hari akhirat kelak. La ilaha illallah. Bondoyan aja 1 meter terbau. Kalau yang pengajian di Duyan 2 meter terbau, jadi kan surga. Artinya dia jauh dari surga, dia tidak akan masuk surga, dia tidak masuk surga. La ilaha illallah. Untuk itu perbaharuilah niat kita ketika kita mendengar ceramah. Dan kadang kita tidak ingat. Kadang kita memang bawaan dari kecil, hobi, sudah suka. Karena mungkin didikan orang tua kita, sehingga tabiat kita itu sudah terbentuk. Untuk apa? Suku mendongau kaji uang, suku kamu soji, kalau perlu tidur di surau. Tapi kadang kita lupa untuk menghadirkan niat. Walaupun yang seperti itu juga banyak nilai kebaikannya, terhindar dari keburukan, terhindar dari kemaksiatan,
yang elok dibuatnya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita tingkatkan dan mesti kita lakukan. Apa itu? Menghadirkan niat. Ihdharun niyah, menghadirkan niat lillahi ta'ala, mencari lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa terjemahannya? Mencari sayang Allah, mencari ridha Allah. Bapak caranya dengan hati kita hadir niat bahwa di dalam hati itu ingin mencari sayang Allah. La ilaha illallah. Nah, itu yang perlu kita hadirkan. Dan kadang niat itu hilang. Makanya di antara para ulama kita mengatakan rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin waliniyah. Kadang aku menyampaikan satu hadis, berceramahnya, saya punya niat yang baik. Namun fa idza ataitu ala ba'dha, manakala sudah separuh, sebagian lama cerita ceramah tadi, taghayyarat niyyati, berubah niatku. La ilaha illallah. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyyat. Satu hadis saja disampaikan butuh memperbaharui niat. La ilaha illallah. Itulah sebabnya para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya membawakan hadis yang pertama dalam kitabnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Orang akan dapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. La ilaha illallah. Maka itu hadir di masjid, hadir di rumah Allah bukan sekadar hadir begitu saja, tapi kita hadir untuk mencari ridha Allah, sayang Allah. Namun sikap ini, jiwa yang seperti ini, hati yang hadir mencari ridha Allah ini, itu tidak akan hadir kecuali bersama kesadaran jiwa. Kesadaran bahwa hidup ini hanya sesaat. Hidup ini hanya sebentar. Makanya orang kalau sudah sampai 40 umurnya, itu kanlah dekat dengan akhirat. So kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila 70. Umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi tegaskan wa aqallu man yajuzu dzalik. Sedikit saja yang lewat dari 70 tahun itu. La ilaha illallah. Itu hitungnya. Makanya saya dulu Pak, ketika ayah saya meninggal dunia, umurnya 71 tahun. Begitu beliau sudah meninggal dunia, saya tersadar saya terlambat. So, Nabi sendiri sudah sebutkan, umur umatku sedikit saja yang lewat dari 70 tahun. Nah, kini awak. Kalau tidak kita ingatkan, dan ini perlu dua hal Pak. Kita rasakan dalam hidup ini dan kita lihat, orang kalau tidak bertekad untuk terus berbuat baik, itu susah. Tapi kok lain ada tekadnya, besok umur 40 jadilah dia. Umur 40 ya buah sok mulai. Tahu-tahu lu umur 40, tak sadar Pak. Pelantang pelentong begini begitu, iya umur 40 asal umur. Hah? Kadang lebih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran di saat kita semakin kesehatan makin kurang, umur makin bertambah, ya enggak, makin sehat apa? Makin terus berkurang menuju alam kubur. La ilaha illallah. Maka itu didikan masa kecil untuk terus berbuat baik dan menyadarkan diri di kala usia terus bertambah itu perlu. La ilaha illallah. Dan yang perlu kita hadirkan itu apa? Perlu kita hadirkan itu adalah bahwa hidup kita ini hanya sementara. Coba Bapak bayangkan. Kadang Nabi SAW ajarkan kita satu doa, dan doa-doa Nabi itu ajarkan tentang doa tauhid dan ajarkan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Kadang dalam hidup Pak, awak tengok orang dulu sama sekolah aja, neninyo dibuat pola gota dinyo basir, awak pakai pola gota selek lok buat lah pura gota.
Dibuat kebun sawit neninyo berhasil nanawadun. Jalilah terjual loh. Tinggal separuh lagi. Dibuat usaha yang lain neninyo mantap jo. Kendaraan aja. Jabatan makin elok pada awak. Rumah tentu makin coga pada rumah awak. Nyelok dari servis nenawa payah duit kawi. Ada doa yang diajarkan Nabi. Artinya awak kalah tawi diugang. Apapun kalah. Kok jabatan, kok status sosial di tengah masyarakat, kok haroto, beko sado yang lain. Jo anak-anak kali anaknya gaga-gaga, anca-anca anak awak, leh jodoh awak. Apa doa Nabi? Ketika kita melihat kalah dalam urusan dunia ini, Pak. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Illa 'aisha illa la. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Cik bayangkan Pak. Biarlah seadanya. Boleh jadi Allah inginkan yang terbaik untuk awak. Tidak ada kehidupan yang terbaik ya Allah, melainkan kehidupan di hari akhirat nanti. Itu membentuk jiwa kita, menterbiah diri kita. Maka kalau ada orang bertanya, apa cara dia nak elok? Dipahami doa-doa yang diajarkan Nabi. Bagaimana doa-doa yang diajarkan Nabi itu dahsyat. Makanya Nabi sebutkan fa inna khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Abdul Razak dalam Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar menyebutkan doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa kampung, bahasa aku juga mulia, tetapi sebaik doa itu adalah doa Nabi. Allahu Akbar. Maka untuk itu coba kita mulai terus hadirkan ya Allah sebuah tauhid. Kalau tidak Pak dari maka untuk itu malam kini kajian kita kan tema besarnya adalah madkhal li dirasah al-aqidah al-islamiyah, li dirasah al-aqidah al-islamiyah, pengantar apa? Mengkaji akidah Islam. Pengantar mau. Dan pada malam ini Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang thimarul iman atau samaratul iman, samaratul aqidah, thimarul aqidah. Apa itu? Buah manisnya iman. Buah ranum yang kita dapatkan dengan mempelajari akidah. Lain tak konang lain. Berapa banyak pembahasan ilmu akidah. Lo lupa Ustaz. Jadi itu dia awak kan manusia, pak lupa. Pembahasan ilmu akidah itu banyak. Yang pertama, apa? Yang pertama kira-kira tauhidullah, mentauhidkan Allah. Tauhidullah apa Pak? Tauhidullah apa? Mengesahkan Allah. Apa Allah yang diesahkan? Ini tuh. Jadi Bapak-bapak, ilmu tauhid itu adalah ilmu mengenal Allah. Jadi dakwah tauhid dan dakwah kita ini dulu Pak, alhamdulillah dakwah kita kenal dengan dakwah tauhid ini makin semarak. Manakala Buya Jufri rahimahullah ta'ala pulang dari Madinah, berdakwah di tanah Melayu ini, di Pekanbaru, Kota Bertuah. Beliau buat pesantren, buat ajar kajian. Dulu beliau dan murid beliau bertebaran banyak. Beliau dulu sebut kajian ini kajian tauhid, ngaji akidah. Sampai apa kata Ustaz Arif, kamu salah seorang murid beliau, Masya Allah yang luar biasa, tinggal di Batam dan ya salah satu rumahnya di Tebilahan, ya. Dan beliau sebutkan malam iko misalkan kami ngaji akidah dengan Buya, besok kami mau
siap diakukan oleh Buya, siap nilai. Jadi itu mendalam akidah itu ditanamkan Buya. Dan itulah penanaman akidah yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Jadi kita ngaji tauhid, ngaji akidah nih bukan ingin mencela orang, bukan ingin menilai dan menimbang-nimbang orang, tidak. Dalam bahasanya Ustaz Arman Halim rahimahullah ta'ala, bukan ingin menghardik orang, tidak. Bukan ingin mencela orang, tapi ingin menghadirkan hakikat ubudiyah dalam hati kita. Kita bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah, bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan manisnya tauhid. Pak, kalau kopi kita minum, Pak, kalau minuman apa je lah minumannya kita rasakan, sudah itu mak takut nangas suatunya. Tapi kalau akidah, Mak, kalau iman, kalau tauhid kita cicipi, kita resapi, kita jiwai setiap saat, setiap waktu, akan kita rasakan manisnya iman itu. Allahu Akbar. Tidak hanya sedang salat, sampai sedang dalam WC, kata Buyamu dulu, Pak, ingat Allah, tetap ingat sekalipun dalam jamban, kata beliau. Allah Akbar. Jamban dah tahu, Pak, kakus, tandas seorang-seorang. La ilaha illallah. Bisa doa. Maka kalau kita mendalami ilmu tauhid, mendalami ilmu tentang Allah, mengenal Allah, buahnya apa? Menghadirkan rasa kegembiraan dalam hati yang tidak terhingga. Dan itu tidak dirasakan oleh orang lain. Orang tidak tahu rasa itu. Allah, kenikmatan itu. Itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Dan kadang kita didera oleh penjara dunia sebelum azab hari akhirat kelak. Kita tidak merasakan surga akhirat. Sebab apa? Kita juga tidak pernah merasakan surga iman di dunia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kata Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Bukan surga dunia, dapatkan pernik dunia, tidak, tapi surga iman. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak pernah masuk dalam surga iman itu, kenikmatan surga tauhid itu, lam yadkhulha jannatul akhirah, dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat setelah hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Dan pada kesempatan ini, Bapak, apa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin membahas, izin peminum, tentang sesuatu penjabaran, pendalaman tentang tauhid dan akidah serta buah ranumnya keimanan ini. Kita tidak ragukan lagi bahwa manakala kita beribadah kepada Allah, akan kita rasakan kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi lihatlah, ternyata keimanan itu buah ranumnya tidak hanya ketika kita beribadah, hubungan kita dengan Allah saja, tapi ranumnya buah iman itu kita rasakan manakala kita bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi, bergaul dengan manusia lain, akan menghadirkan sifat akhlak, menghadirkan karakter orang-orang yang berjiwa besar, menghadirkan orang-orang yang dewasa, bukan dewasa umurnya, bukan dewasa fisiknya, bukan besar tubuhnya, bukan tua umurnya, bukan besar pangkat dan jabatannya, tapi besar jiwanya, dewasa jiwanya. Allahu Akbar. Bersamaan dengan itu,
Ada orang yang sudah tua umurnya, besar badannya, tapi jiwanya kecil. La ilaha illallah. Tua umurnya, tapi hatinya sempit. Dan itu akibat apa? Tidak hadirnya keimanan di dalam hati, tidak hadirnya rasa tauhid yang mendalam di dalam jiwa. Maka pembahasan kita sekarang adalah tentang karakter orang-orang besar. Orang besar itu seperti ini. Tentang sifat orang-orang dewasa. Dewasa bukan umurnya sudah 40, tidak. Tapi dewasa jiwanya. La ilaha illallah. Tua faktor umur. Dan tuanya tua, Pak. Umurnya meningkat tua, tapi dewasa. Bukan soal kematangan jiwanya. Dan jiwa yang dewasa tidak semata-mata dibentuk oleh lingkungan, tapi faktor terbesarnya adalah dibentuk oleh keimanan. Masyaallah muslimin, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran Al-Karim kita dapatkan tentang sifat-sifat orang yang beriman, digambarkan oleh Allah Rabbul Alamin, sungguh sangat menakjubkan. Sifat mereka orang-orang yang beriman itu jiwanya lapang, jiwanya tentram. Dan coba lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan sifat orang yang beriman itu wal kaziminal ghaidh. Mereka bisa menahan amarahnya. Allahu Akbar. Bisa memaafkan orang lain. Siapa sih yang tidak bersalah kepada orang lain? Sebaliknya, siapa sih orang lain yang tidak pernah bersalah dan menyakiti hati kita? Nah, orang beriman, orang yang berjiwa besar bisa minta maaf dan bisa memaafkan orang lain. Allah. Coba kita lihat. Sekarang kalau berbicara tentang ayat, sejak mulai awak mendengarkan ceramah atau tidak mau ya, iyo payah bu. Disebut pula misalkan Nabi. Oh ya, Nabi itu sejak ketik lah dibodah hati, dikeluarkan sifat yang tidak baik dalam hatinya. Setengah riwayat menyebutkan saat waktu kecil dan juga dikisah dalam malam Isra dan Mi'raj, dibeda hatinya, dibuang segala sifat-sifat yang buruk. Allah Ta'ala menyebutkan dan Nabi menganjurkan kita memaafkan orang lain, bisa minta maaf, berjiwa besar. Nabi pun demikian, tapi awak enggak Nabi. Nabi sudah disucikan hati. Baiklah, kalau begitu coba kita lihat manusia biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati mereka dengan amal dan keimanan mereka. Manusia biasa, tapi jiwanya besar, karakternya karakter orang besar. Bukan pangkatnya yang besar, tapi karakternya orang besar. Allahu Akbar. Ada orang yang besar pangkatnya, tapi karakternya bukan karakter orang besar. Sekarang coba kita lihat bagaimana karakter orang besar. Ma'asyarul muslimin, barakallahu fikum. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang hidupnya diuji dengan ujian yang besar. Beliau bukan sekedar difitnah. La ilaha illallah. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam fitnah khalqul Quran. Dulu orang-orang di saat itu tidak beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tetap mempertahankan akidahnya Al-Quran adalah kalamullah. Beliau difitnah. Beliau bukan Ahlus Sunnah. Fitnah dan tuduhannya, beliau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau orang sesat. Maka jadi itu difitnah. Tapi lihatlah
Apa yang terjadi? Ma'asyar ikhwah, ya, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, para ulama-ulama di zamannya memfitnah beliau. Kan orang sama godang pun ujiannya. Beliau ulama pula yang iri padanya. Ya jadi itu. Kalau kita ulama pula yang iri. Kalau kita pejabat pula iri. Kita tokoh masyarakat, tokoh pula. Kalau pedagang, pedagang. Lawannya berbagai lapisan masyarakat. Demikianlah sunnatullah yang berlaku dalam alam ini. La ilaha illallah. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Dan Masya Allah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ternyata di saat beliau diuji seperti itu, beliau disakiti, beliau dipenjara, beliau dianiaya, tapi lihatlah, manakala beliau punya kesempatan untuk membalas orang-orang yang telah menyakitinya dan menyebabkan beliau dipenjara dan dianiaya sedemikian rupa, la ilaha illallah, beliau tidak membalas dendamnya. Allahu Akbar. Dan itulah sifat yang diwarisi oleh para ulama kita dari para sahabat Nabi. Tengok kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Pak, siapa Abu Bakar? Mintua Nabi. Nabi ni menantu khalifah yang pertama, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ni setelah Nabi. Ya Allah Ta'ala, Pak, dilihatnya hati hambanya, maka Allah tilik hati sebaik-baik manusia, hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan Allah tengok lagi hati, Allah tilik lagi hati semua hamba. Allah lihat hati para sahabatlah sebaik-baik hati hamba setelah Nabi kita tercinta. Allah pilih para sahabat untuk menemani Nabi. Dan orang yang paling baik kedudukannya setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lihat apa ujian yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau difitnah dalam kisah hadithul ifk, kisah fitnah anak beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dituduh dengan tuduhan, bukan sembarang tuduhan. Apa tuduhannya? Tuduhannya berzina. Bayangkan. Coba awak, anak kita diisukan dituduh orang berzina. Apa cara dia? Dan saat itu Nabi tidak bisa membela diri, karena indikasinya memang kemungkinan besarnya demikian kisahnya. Di saat, saya tidak detailkan kisah ini, di saat Nabi SAW perang dan Aisyah, di saat Nabi pulang dari perang, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tertinggal. Bayangkan itu, tertinggal, itu takdir Allah. Akhirnya para sahabat dan Nabi SAW sudah pergi. Aisyah tinggal sendiri karena perhiasannya hilang ketika itu. La ilaha illallah. Lalu ada seorang sahabat Nabi SAW yang melihat, dan dulu sebelum turunnya ayat tentang hijab, sahabat itu pernah melihat wajahnya Aisyah, makanya beliau kenal. Akhirnya sahabat itu tidak mungkin istri Nabi Ummul Mukminin ditinggalkan sendiri. Tentu ya dibawa kan? Dibawanya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? La ilaha illallah. Mendekati menjelang masuk kota Madinah, orang-orang munafikin membuat isu Aisyah melakukan perselingkuhan. Aisyah radhiyallahu taala melakukan perbuatan keji. Wah, bayangkan Pak. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membela Aisyah. Allah tidak turunkan ayat, tidak turunkan petunjuknya bahwa Aisyah tidak melakukan itu. Bayangkan Pak. Allahul musta'an. Hiwa doang. Isi Muhammad begini-begini, orang munafik. Lisannya manis bagaikan gula, sementara hatinya menyimpan racun yang berbisa. Itu orang munafik. La ilaha illallah. Namun coba lihat, manakala turun ayat membersihkan nama Aisyah, Allah tepis tuduhan-tuduhan mereka. Apa sikap Nabi? Nabi memaafkan semua perlakuan orang-orang Mekah, Madinah ketika itu. Demikian pula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ia maafkan semua perilaku mereka, sikap mereka, fitnah dan tuduhan mereka.
Allahu Akbar. Kalau awak Pak, tangguh juru Pak. Coba kita lihat lagi. Itu sahabat Ustaz. Yang tak sahabat tadi Imam Ahmad. Sekarang Masya Allah, orang besar dalam sejarah umat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini orang besar. Sampai ada yang menilai, Masya Allah, kebesaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini luar biasa sekali. Dan Masya Allah, di zaman beliau disakiti, sampai-sampai tidak ada orang percaya gini orang. Namun ya, ketika beliau mati, wafat, bahkan di zaman ini Pak, mungkin tidak ada negara lagi yang tidak mengetahui dan tidak memanfaatkan kitabnya Allah. Tapi lihat beliau, ketika beliau dituduh dengan dosa-dosa besar, para ulama di zamannya mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kafir. Bayangkan itu tuduhan terhadap beliau. Dan mereka para ulama mengeluarkan fatwa kafir dan bolehnya ditumpahkan atau dibunuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Bayangkan itu. Fitnah para ulama terhadap beliau, dapatnya para penguasa ketika itu. Allah musta'an. Beliau dipenjara Damaskus, dipenjara Kairo. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala juga pernah dipenjara Damaskus, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah dipenjara itu. Haji. Itu Pak, luar biasa. Ujian itu memang seiring dengan tingkat keimanan. Baik. Lalu beliau lama dalam penjara. Allah musta'an. Musuh bebuyutan mereka luar biasa. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ungkapan beliau, silahkan, mereka ingin membakar buku ilmu ada di dadaku. Silakan mereka ingin mengusirku, akan berdakwah di negeri tempat mereka mengusirku. Silakan mereka memenjarakanku, sungguh surga ada di hatiku, kata beliau. Silakan mereka ingin membunuhku, aku akan bisa berjumpa dengan Rabb. Wah, itu apa? Buah iman. Allahu Akbar. Coba kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, manakala beliau ini ya sudah sedemikian rupa disakiti, dianiaya dengan penganiayaan yang luar biasa, seperti dalam kisahnya Ibnu Makhluf, seorang ahli fikih Maliki ya. Beliau ini memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi coba lihat, manakala Ibnu Makhluf meninggal dunia, murid Al-Imam Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Jauzi. Ibnu Taimiyah kok punya murid namanya Ibnu Jauzi. Musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Makhluf mati, meninggal. Tuh nanti murid. Musuh bebuyutan guru kita mati. Tentu ia pada wilayah awak, pergi ke guru. Datang. Apa kata murid dia ni? Coba bayangkan. Apa kata beliau Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala terhadap gurunya? Beliau absyir, qad mata Ibnu Makhluf. Wahai Syekh, bergembiralah, Ibnu Makhluf telah mati. Tapi coba, apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah beliau sujud syukur? Kawak kira apa? Musuh bebuyutan membuat awak sampai masuk penjara, difitnah dengan fitnah yang teramat sangat dahsyat. Di penjara tidak sekedar penjaranya, disakiti, diboikot macam-macam, matinya. Tut sujud syukur ya. Allah langsung sujud syukur. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau tidak menjawab dengan jawaban segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya dia. Tak ada. La ilaha illallah. Atau orang leput ni orang dia. Biarlah nanti tidak. Apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Istirja.
beliau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Beliau bersegera pulang menuju keluarganya. Fa'azahum, beliau segera menuju keluarga Ibnu Makhluf tadi, pergi takziah. La ilaha illallah. Begitu sampai di rumahnya Ibnu Makhluf, di tengah-tengah keluarganya itu, apa yang dilakukannya? Coba bayangkan, apa kira-kira? Inni lakum makanahu wa la yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wasa'atukum fi. Allahu Akbar. Apa kata beliau? Saya sekarang menggantikan posisi dia untuk menolong kalian, membantu kalian. Tidaklah akan ada satu urusan pun yang kalian butuhkan saya untuk, yang kalian butuhkan pertolongannya, melainkan saya akan menolong kalian. Allah. Jadi itu Pak, luar biasa. Azal ya, silakan. Ayo ikhwan barakallahu fikum. Pembahasan ini bukanlah ditujukan kepada siapapun, melainkan kepada diri saya sendiri. Dan siapapun yang butuh dengan kedewasaan seperti ini. Coba bayangkan, manakala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mendengarkan muridnya bergembira nasyid, beliau tidak setuju dengan muridnya. Beliau tegur muridnya, beliau sangat menyangkal muridnya, dan beliau beristirja, datang ke rumah orang itu, menyampaikan kepada anak dan istrinya, saya menggantikan posisinya. Apapun kebutuhan kalian, saya akan bantu. Oh, luar biasa. Ada apa? Apa sobat bisa macam itu? Waktu yang perlu kita cari. Ibu ya bu godang, usah godang. Kita orang Indonesia itu orang Arab, Pak. Kalau kita dididik dengan didikan agama, kita akan bisa melewatkan ego diri kita. Ego itu yang membuat jiwa kita sempit, kerdil kita tidak dewasa, karakter orang besar tidak ada pada diri kita. Coba lihat Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Bawakan contoh ini. Saya banyak menyimpan bukunya Buya Hamka, mungkin 60% lebih, mungkin ya, di perpustakaan ada. Saya baca minimal ada 2 contoh kisah Buya Hamka. Satu ketika Bung Karno berlawanan politik dengan Buya Hamka. Akhirnya dengan ujian Allah yang menimpa Buya Hamka pun masuk penjara. Dan di sebalik itu adalah Bung Karno. Lihat orang besar, Pak. Lihat orang besar. Lihat pula kebesaran jiwanya Bung Karno. Ini penting, ini proklamator negeri ini. Allahu Akbar. Buya Hamka di dalam penjara, la ilaha illallah, beliau sempat juga mendapatkan ujian. Sampai disebutkan dalam kisahnya Buya Hamka, beliau diuji oleh syaitan. Beliau melihat ada silet di dekat penjara itu, sempat terpikir untuk bunuh diri. Apa yang itu, Pak? Itulah tanda kita manusia. Tapi lihat Buya Hamka menggali hikmahnya sehingga awal tafsir Al-Azhar, ya, tentunya setelah itu beliau koreksi lagi, beliau ulang lagi. Namun bermula tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu, sekarang ada 9 jilid di rumah saya, itu ada tebal-tebal 30 juz. Itu bermula dari dalam penjara. Hikmahnya Bung Karno yang menjadi sebab masuknya Buya Hamka dalam penjara, bukan sehari, 2 hari, tahunan. Tapi lihatlah, ternyata Bung Karno ketika menjelang meninggal dunia punya wasiat.
Dan di saat meninggal dunia, sampailah wasiatnya Bung Karno kepada Buya Hamka. Apa wasiatnya? Bung Karno mewasiatkan kepada Buya Hamka, kepada keluarganya, kalau saya wafat, tolong Buya Hamka yang merawat jenazah saya dan yang menjadi imam salatnya saya. Jadi itu Pak, kan luar biasa itu. Kalau benci sama orang, nggak benci sampai habis-habisan dan sama sekali tidak bisa lagi, enggak. Lihat apa sikap Buya Hamka. Sikap Bung Karno kan nampak. Berarti beliau menghargai dan memuliakan Buya Hamka. Lihat, Buya Hamka mendengarkan hal itu sikap yang menakjubkan. Padahal anaknya tidak salah Buya kata anaknya. Kalau awak keliru, ayah awak di mana saja orang dalam penjara. Aku kiu-kiu. Aku juga dipatolak 1000 nih. 1000 tolak. Bayangkan lah, tolak 3 1000. Bayangkan. Tapi lihat sikap Buya Hamka. Buya Hamka bergegas, bersegera bersiap-siap, mempersiapkan pakaiannya, dan beliau datang untuk menyelenggarakan jenazah Buya Hamka. Dan tercatatlah dengan tinta kebanggaan kita sebagai anak bangsa dapatkan teladan dari Buya Hamka. Buya Hamka lah yang menjadi imam salatnya jenazah Bung Karno. Ajib, luar biasa. Di lain sisi, cuman saya lupa nama orangnya. Buya Hamka pernah juga lawannya lah, orang besar pula lawannya. Luar biasa. Sehingga orang itu benci sama Buya Hamka, tidak suka sama Buya Hamka. Tapi lihat, di saat dekat-dekat sakaratul mautnya, saya lupa namanya, tapi masih bisa kita baca lagi. Buya Hamka sikapnya apa? Buya Hamka datang ke rumah sakit dan menjenguknya. Seingat saya orang itu juga minta Buya Hamka datang. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata orang itu sudah mendekati ajalannya. Buya Hamka dekat kepada dia, mentelkinkan dia, dan Masya Allah, Buya Hamka lah yang melepas ruh yang meninggalkan jasad orang yang menjadi musuh Buya Hamka itu sebelumnya. Allahu Akbar. Pak, itu buah keimanan. Itu buah tauhid. Membentuk sikap orang mukmin memiliki karakter orang besar, bukan karakter orang yang kerdil, tidak. Itulah kedewasaan sejati. Dewasa bukan masalah umur bertambah, tapi dewasa tentang jiwa yang semakin tumbuh besar. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin, barakallahu fikum. Sekarang yang saya inginkan dari kajian ini, diri saya, kita bersama. Ini berat, tapi itulah buah keimanan, buah keyakinan kepada Allah. Allahu Akbar. Coba kita lihat lagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Pernah berdebat dalam satu permasalahan dengan Yunus As-Sadafi. Berdebat dengan Yunus As-Sadafi, dan mereka, kata Yunus As-Sadafi, nadhartu yawman wa huwa yasifu biqauli ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Aku pernah berdebat satu hari dengan Imam Syafi'i. Saya tidak pernah melihat orang yang paling cerdas akalnya daripada Imam Syafi'i. Apa sebab? Aku berdebat dalam satu masalah, kemudian kami tidak sepakat, kami berpisah. Namun ketika beliau berjumpa denganku, dan ketika itu Yunus As-Sadafi sedikit menjauh. Demikian saya ingat saya dalam riwayat lain. Lalu Al-Imam Syafi'i datang dan mendekat kepada dia, fa'akhadha biyadihi. Beliau pegang tanganku, thumma qala, ya Aba Musa,
Kunyahnya Abu Musa. Wahai ayah Musa. Saudara ini punya anak Musa. Atau kunyahnya Musa. Wahai ayah Musa. Ala yastaqimu an nakuna ikhwana walau lam nattafiqa fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidakkah kita lebih baik terus menjadi saudara, terus bersaudara, bersahabat, meskipun kita berbeda dalam satu masalah, meskipun kita berbeda pendapat dalam satu masalah. Allahu Akbar. Kelawak dalah. Itulah yang harus kita buang. Itu namanya hafal nafs, huzuzul nafsi, ego dalam diri kita. Dan itu bagian dari penyakit hati. Itulah bagian dari ciri-ciri orang yang masih kecil dan anak-anak jiwanya, walaupun sudah dewasa umurnya, bahkan banyak hartanya, tinggi status sosialnya, tapi sejatinya dia masih kerdil, manusia kecil, bukan orang yang berjiwa besar, belum berdewasa, yang matang kedewasaannya. La ilaha illallah. Ma'asyarul muslimin, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Jam berapa saya sanad? Kalau itu menit lah. Tarik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Banyak kisah orang-orang saleh, orang-orang besar tentang hal ini. Ya. Dan masya Allah, kadang kita memang terlanjur cakap sama orang. Itu wajar. Dan bayangkan, ada sebuah kisah yang sungguh sangat menakjubkan. Ya. Dan inilah hal yang menunjukkan bahwa kita ini manusia biasa. Manusia biasa yang kadang kita khilaf. Ada kejadian Ibnu Hubairah, seorang menteri besar dan juga seorang ulama alim. Beliau selalu berdiskusi dengan para ahli fikih di majelisnya. Sehingga ada seseorang yang bernama Al-Ashiri. Beliau juga seorang ulama bermadzhab Maliki. Berdebat, berdiskusi. Akhirnya Al-Ashiri ketika itu basahu aku kui kepala. Beliau mengatakan bahwa para ulama lain mengatakan bahwa Al-Imam Ahmad berpendapat dan pendapat Imam Ahmad menyendiri di sini, yang lain tidak ada. Al-Ash'ari mengatakan ini juga pendapatnya Imam Malik. Namun mereka para ulama ini membawakan kitabnya. Kok kitabnya? Akhirnya Al-Ash'ari tetap mengatakan dah, Imam Malik berkata demikian. La tobi mu'an Hubairah tadi, dan beliau pembesar, menteri. Apa ungkapan beliau? Apa katanya? Abahimatun anta. Arti secara letterlek, secara bahasanya Pak, binatang anggonya. Namun kalimat abahimatun anta ini itu bisa diartikan yopo, nggak nama anggonya. Bodoh kamu, orang bodoh kan kamu. Tapi kalimat bahimatun itu artinya binatang. Itu ungkapan ialah tak kelola itu ungkapan. Terlontar ucapan itu dari Ibnu Hubairah kepada Al-Ash'ari. La ilaha illallah. Sakit hati dulu Pak. Jadi sabi kan. Kadang awak jadi itu, yo kok ngawaninya. Aku lah dulu kadang jadi itu bro. Tapi lihat apa yang diajarkan, sikap yang seharusnya kita miliki sebagai orang yang sudah dewasa secara umur, mestilah dewasa pula secara jiwa, mental. La ilaha illallah. Kira-kira Pak, sanggup dah Al-Ash'ari besok hadir lagi? Majlis ini majlis rutin.
kira apa? Abahimatul anta. Dengan ungkapan nancedu itu, Allahu Akbar. Al-Asyiri mesti tetap hadir, para ulama lain mesti tetap hadir. Wah, tengok kebesaran jiwa mereka. Tapi manakala seorang yang tukang baca kitabnya tadi ingin baca, Allahu Akbar. Kata Ibnu Hubairah, tunggu, berhenti. Dan apa yang dikatakan Al-Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala, dia berhentikan orang itu. Dia berkata, sudah tampak oleh kalian apa yang tampak kemarin, ya, sehingga aku mengucapkan kata-kata yang seperti aku ucapkan tidak layak. Maka untuk itu aku sesungguhnya tidaklah lebih baik dari kalian. Kata beliau, dia diminta maaf nih dengan cara seperti itu. Saya tidaklah lebih baik dari kalian. Padahal dia menteri, orang alim besar, hanya seperti kalian juga. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Dan pengaruh ucapan beliau tersebut merendah itu membuat Al-Asyiri pun meminta maaf pula. Minta maaf beliau. Ini kalau orang itu apa tu? Dah kalau ada kalau meninggi ya meninggi ya. Itu lihat sikap para ulama kita. Akhirnya apa yang terjadi di majelis itu, Pak? Allahu Akbar. Terjadilah tangisan para ulama kita ini. Dajjal majelis berbuka. Majelis itu Masya Allah dipenuhi tangisan. Wa ta'athar jiddan. Dan mereka apa? Membekas sekali dalam jiwa, terharu dari akhlak mulia dan luhurnya seorang menteri besar ini, seorang alim ini. Wartafa'atil aswad doa. Akhirnya apa? Suara pun keluar, suara doa sanjungan untuk Ibnu Asyir. Allahu Akbar. Padahal sanjungan itu Ibnu Hubairah. Padahal Ibnu Asyir tadi sudah mengatakan, saya yang salah, saya yang berdosa. Allahu Akbar. Tidak cukup sampai di sana, Pak. Tapi waktu kita dah habis ya. InsyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan sambung hal ini, ya. Dan inilah sikap orang besar, Pak. Jiwanya besar. Buah apakah ini? Buah iman. Dia tidak dia merasakan ada yang lebih manis dari sekedar mempertahankan ego dirinya. Bahkan Pak, kata para ulama, buah memaafkan itu lebih nikmat daripada sakit kita yang sudah sembuh. Sakit sehat. Sebagian para ulama mengatakan buah bisanya jiwa kita memaafkan orang lebih manis dari nikmatnya kesembuhan. Allahu Akbar. Apakah itu rahasianya? Iman. Iman kalau jancu pun tak ada iman, tak akan hadir. Sampai ke makom itulah yang kita inginkan, iman itu hadir dalam diri kita. Bukan sekedar ingin mengaji, duduk begitu saja, tidak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allah masukkan, tanamkan betul iman dalam hati dan qalbu kita, sehingga kita bisa merasakan manis dan nikmatnya iman itu, mengalahkan ego diri kita, mengalahkan sikap yang tidak baik dalam jiwa kita. Semoga Allah Ta'ala tanamkan sifat-sifat yang baik itu sampai kita wafat bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.